Semangat pagi Indonesia, semangat pagi sahabat Erlangga dimanapun berada. Nah, selamat datang kembali di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom ini adalah persembahan penerbit Erlangga untuk menemani sahabat Erlangga dimanapun berada selama belajar dari rumah. Nah, sahabat Erlangga, jumpa lagi bersama Pak Guru Eri Krisna. Kita akan belajar sekarang bagaimana membedah soal penilaian akhir tahun khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, sebelum lanjut, sahabat Erlangga, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, di tengah kondisi bangsa yang seperti ini, kita harus tetap menjaga protokol itu, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selama pelajaran berlangsung, mari jika ada sahabat Erlangga yang ingin menjawab atau ingin bertanya, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Ayo kita mulai belajar. Ya, hari ini di video kali ini kita akan membedah tentang soal penilaian akhir tahun untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Ada beberapa materi yang bisa kita bahas. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan teks fiksi beserta unsur-unsurnya. Nah, tentu anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan teks fiksi. Teks fiksi tersebut adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi kata kuncinya ada teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasar kenyataan. Nah, kata kunci ini perlu diingat karena nanti soal-soalnya tentu akan berkaitan dengan beberapa hal ini. Teks fiksi itu sendiri, sahabat Erlangga, itu memiliki beberapa unsur. Jadi ada unsur-unsur teks fiksi, yaitu ada unsur tema, ada unsur latar, ada unsur alur, ada tokoh, dan ada amanat. Nah, tema itu juga berkaitan dengan topik atau gambaran umum tentang apa cerita itu dibahas atau teks fiksi itu. Latar bisa latar tempat atau latar waktu. Nah, alur bagaimana cerita itu disajikan. Kemudian kalau tokoh adalah siapa saja pemeran di dalam cerita itu. Ada tokoh yang baik, ada yang juga tidak baik, atau protagonis. Dan tentu yang tidak kalah penting ada amanat. Di cerita ini menyajikan tentang apa amanat yang ada di dalamnya atau pesan-pesan yang ada di dalamnya. Seperti apa saja contoh soalnya? Oke, yang pertama, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, kita baca cuplikannya ya. Matahari masih bersinar terik. Pak Tani kembali dari sawah setelah melihat padinya yang telah menguning. Biasanya akan banyak burung pipit yang menyerang tanaman. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Setibanya di rumah, ia mengajukan usul kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah. Nah, anak-anak, ini adalah cuplikan cerita. Soal yang pertama, berdasarkan cuplikan cerita di atas, tokoh utama cerita adalah, ya ingat, ketika kita ingin menjawab, kita harus membaca dengan cermat apa yang diceritakan. Jadi, kita ingat bahwa salah satu unsur itu adalah tokoh. Jadi tokoh bisa kepada orang atau kepada benda. Kira-kira dari soal nomor 1 ini, jawabannya adalah apakah A. Catu, B. Istri Pak Tani, C. Pak Tani, atau D. Burung pipit? Ya, kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah Pak Tani. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, soal yang kedua. Nah, latar waktu yang digunakan pada penggalan cerita di atas. Sekarang latar waktu. Kira-kira dari mana kita bisa mengetahui latar waktunya?
Ya, apakah A pagi hari, B siang hari, C sore hari, atau D malam hari? Jawaban yang benar adalah pada siang hari. Jadi kita bisa melihat di sini matahari masih bersinar terik. Oke, cukup mudah bukan? Mari kita lanjut. Untuk penggalan cerita ini untuk menjawab soal nomor 3 sampai nomor 5. Dia mondar-mandir mencari cara membawa kue yang sangat besar ke liang dan memberikan kepada semut yang lain. Saat sibuk berpikir, tiba-tiba dua kawannya datang dari semak rumput. Semut itu memberitahu tujuannya. Kemudian, mereka bertiga bergotong royong mengangkat kue tersebut ke liang. Semut-semut lain senang mendapatkan makanan. Mereka pun makan bersama-sama. Jadi di sini datang, pikir ya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengetahui kira-kira soal ini menceritakan tentang apa ya? Ya, kalau kita lihat cerita ini adalah bercerita tentang semut dan kawanannya. Soal nomor 3, watak tokoh utama dalam penggalan cerita di atas. Kalau kita melihat, tokoh utamanya adalah semut. Jadi dia ini menunjukkan ke semut yang sedang mondar-mandir. Kemudian ada kawanannya datang. Kemudian semut-semut lain senang mendapat makanan. Mereka pun makan bersama-sama. Kira-kira watak tokoh semut pada penggalan cerita di atas adalah A. Berani, B. Cerdik, C. Rajin, atau D. Peduli. Kita lihat. Ya, jawaban yang tepat adalah peduli. Mengapa? Nah, karena di sini semut mereka sangat saling bergotong royong, berbagi, dan bagi semut yang mendapat makanan, mereka akan membaginya. Sehingga mereka pun makan bersama-sama. Itu adalah salah satu tokoh atau penokohan yang menunjukkan sikap peduli. Oke, kita langsung ke soal nomor 4. Tema cerita di atas. Nah, kalau kita bicara tema, berarti kita harus mengetahui apa yang dibahas di dalam cerita itu atau di penggalan cerita ini. Kira-kira temanya adalah A. Mencari kawan, B. Bergotong royong, C. Kelaparan, atau D. Kebingungan. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Ya, kita bisa lihat di sini bahwa kondisinya ada seekor semut, kemudian datang teman-temannya, mereka bahu-membahu. Berarti jawabannya adalah kita bisa temukan pada kalimat ini, bergotong royong. Jadi, temanya adalah tentang gotong royong. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, amanat yang terkandung dari penggalan cerita di atas. Jadi cerita di atas itu amanatnya adalah tentang apakah A. Pekerjaan yang susah tidak perlu dikerjakan, atau B. Bekerja sama membuat makanan yang diperoleh akan diambil orang lain, atau C. Pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan dengan bergotong royong, atau D. Pekerjaan yang ringan sebaiknya dikerjakan bersama. Ya, anak-anak dari cerita bahwa dia mencari cara membawa kue, tentu kue yang sangat besar, sehingga dia perlu bantuan teman-temannya. Berarti semut ini melakukan pekerjaan gotong royong. Jadi pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan dengan bergotong royong. Itu jawaban yang paling tepat untuk amanat yang terkandung di dalam penggalan cerita. Ya, pada topik selanjutnya itu adalah di kelas 4 itu ada topik tentang pengumuman. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan pengumuman?
Iya, pengumuman adalah proses atau cara perbuatan mengumumkan sesuatu. Jadi untuk mengumumkan sesuatu ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Nah, apa contohnya secara lisan? Misal saja di sekolah, kepala sekolah anak-anak mengumumkan bahwa besok seluruh siswa membawa peralatan untuk kerja bakti. Itu secara lisan. Lalu contoh pengumuman yang tertulis itu bisa ditempel, baik itu di papan pengumuman ataupun di tempat-tempat strategis. Jadi itu adalah cara menyampaikan pengumuman. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa untuk membuat pengumuman, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengumuman itu harus ditujukan kepada siapa? Kepada siapa pengumuman itu ditujukan? Itu sangat penting, ya. Jangan sampai pengumuman yang dibuat salah sasaran. Yang kedua, itu di dalam pengumuman memuat berita apa yang disampaikan. Jadi harus jelas isi dari pengumuman ini tentang apa. Yang ketiga, ada keterangan waktu pembuat pengumuman. Artinya jangan sampai pengumuman itu sudah lewat, sudah kadaluarsa ya. Misal diumumkan untuk kumpul tanggal 30 Mei tahun 2022, tapi baru dibaca di bulan Juni. Jadi sudah lewat acaranya. Jadi untuk itu membuat pengumuman perlu dibuat keterangan waktu. Dan yang tidak kalah penting juga itu adalah siapa yang membuat pengumuman, lembaga atau nama terang. Ini penting ya. Jangan sampai kita tidak tahu pengumuman ini dibuat oleh siapa. Ya. Lalu seperti apa soal-soal yang berkaitan dengan topik pengumuman? Yang pertama, kita harus membaca untuk soal nomor 6 dan nomor 7. Ada sebuah pengumuman ya. Pengumuman pada bulan Bakti tahun 2022, SD Sukamaju akan mengadakan bakti sosial di Panti Asuhan Dharma Jaya. Untuk itu, siswa-siswi SD Sukamaju diharapkan berpartisipasi dengan donasi berupa uang, pakaian, maupun makanan. Donasi dikumpulkan di ruang aula mulai hari Kamis 2 Juni hingga Sabtu 4 Juni 2022. Donasi yang terkumpul akan diantarkan langsung ke lokasi oleh perwakilan guru dan siswa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sukamaju 2 Juni 2022, Kepala Sekolah Nur. Ya, jadi di sini ada pengumuman, siapa yang membuat, itu sudah jelas tertera ya, ditujukan kepada siapa dan apa isinya. Soal yang berkaitan dengan pengumuman ini yaitu yang pertama, nomor 6, pengumuman dibuat dan ditujukan kepada, jadi jelas ya, apakah A, kepada guru di SD Sukamaju, B, siswa-siswi di SD Sukamaju, C, Panti Asuhan Dharma Jaya, atau D, kepada kepala sekolah. Sudah ada yang bisa? Kita lihat bersama, jawabannya adalah ya, pengumuman ditujukan kepada siswa-siswi SD Sukamaju. Nah, di sini sudah jelas ya. Untuk itu, siswa-siswi SD Sukamaju diharapkan. Jadi itu ditujukan kepada siswa-siswinya. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 7. Simpulan dari pengumuman di atas adalah A, guru dan siswa melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. B, siswa pergi ke panti asuhan Dharma Jaya untuk kerja bakti. C, panti asuhan Dharma Jaya mewajibkan siswa berdonasi di sekolah. Atau D, serangkaian bulan bakti siswa-siswi diharapkan berdonasi untuk panti asuhan. Ya, kalau kita lihat ya anak-anak, simpulannya adalah ada donasi, kemudian ada panti asuhan. Jadi
Yang paling tepat jawabannya untuk nomor 7 adalah D. Serangkaian bulan bakti, siswa-siswi diharapkan berdonasi ya untuk panti asuhan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, bagi siswa kelas 4 diharapkan membawa peralatan kerja bakti di acara Jumat Bersih mendatang. Kalimat di atas merupakan penggalan pengumuman pada bagian ya, A. Ditujukan, B. Isi, C. Waktu, D. Pembuat. Nah, bagi siswa diharapkan membawa. Jadi ini adalah tentang jawaban yang tepat itu adalah isi. Jadi isi pengumuman adalah anak-anak kelas 4 membawa perlengkapan kerja bakti di acara Jumat Bersih mendatang. Oke. Nah, ada topik yang ketiga yaitu tentang preposisi ruang. Anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan preposisi? Ya, preposisi ruang itu merupakan kata depan yang menunjukkan atau menjadi penanda. Penanda apa? Ada penanda keberadaan, kemudian ada penanda arah tujuan, atau penanda asal. Nah, preposisi ini diantaranya itu ada kata depan di, ke, dan dari. Nah, setiap kata depan ini memiliki fungsi masing-masing, anak-anak ya. Yang pertama, kata depan di itu bisa digunakan sebagai penanda keberadaan. Misalnya, di rumah, di sekolah, berarti itu menunjukkan berada di rumah atau di sekolah. Kemudian yang kedua, kata depan ke. Ini digunakan sebagai penanda arah tujuan. Misalnya, ke pasar, ke kebun, ke sawah. Itu berarti menunjukkan arah tujuannya. Ya, tentu harus dilengkapi dengan kalimat ya. Kemudian ada kata depan. Dari digunakan sebagai penanda asal. Misalnya dari dapur, dari Surabaya. Nah, jadi asal. Okay? Seperti apa soal yang membahas tentang preposisi ruang ini? Pertanyaan nomor 9. Berikut ini kalimat yang menggunakan awalan sebagai penanda asal. Jadi ditekankan kalimat mana yang berikut yang menggunakan penanda asal? A. Wayan dan Made pergi ke lapangan. B. Amir sedang menyapu di halaman belakang. C. Dari tadi Putu belum selesai merangkai gambar. Atau D. Asri baru saja pulang dari Korea Selatan. Ya, kira-kira yang mana jawabannya, anak-anak? Ya, jawaban yang tepat penanda asal ini adalah D. Asri baru saja pulang dari Korea. Jadi dia baru saja datang dari Korea seperti itu ya. Itu soal nomor 9. Soal selanjutnya nomor 10. Penulisan kata depan yang tepat pada kalimat berikut adalah, jadi anak-anak harus memperhatikan penulisan kata depan. Jadi apakah dirangkai atau dipisah. Jangan sampai anak-anak keliru ya. Pilihannya nomor A, padi Pak Tani gagal panen akibat dimakan tikus. Yang B, ayah dan ibu akan berangkat ke luar negeri. Yang C, bintang kelas tahun ini diraih Yanti. Yang D, padi hasil panen disimpan di lumbung. Ya, kalimat yang tepat ini adalah yang yang benar adalah diraih. Jadi penulisannya dirangkai. Jika dimakan ini penulisannya itu dirangkai. Kalau ke luar negeri, ke
kemudian ada spasi, kemudian luar negeri. Nah, ini disimpan di rangkai di lumbung yang dipisah. Nah, seperti itu. Anak-anak bagaimana melakukan penulisan kata depan yang tepat. Topik selanjutnya yaitu adalah pantun. Apa itu pantun? Tentu anak-anak masih ingat ya, pantun itu adalah termasuk dalam puisi lama. Pantun itu berbentuk bait dan terikat. Ciri-ciri pantun itu sebagai berikut. Yang pertama, setiap bait itu terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang kelima, bersajak AB-AB. Nah, ini maksudnya begini. Ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, ini adalah sampiran. Dan yang 3, 4 ini adalah isi. Itu harus anak-anak ingat bagaimana ciri-ciri dari sebuah pantun. Nah, sajaknya ABAB itu pertama A, ini B, ini A, dan ini B. Nah, itu adalah syarat-syarat atau ciri-ciri dari sebuah pantun. Dari jenisnya, pantun setidaknya ada 2 ya, ada pantun nasihat, ada pantun jenaka. Nah, pantun nasihat ini berisi tentang amanat-amanat tertentu yang ditujukan kepada pembaca. Kemudian kalau pantun jenaka ini adalah pantun yang sifatnya memberi atau menghibur atau lucu, yaitu pantun jenaka. Kita lihat beberapa contoh soalnya. Oke, nomor 11. Bacalah pantun berikut. Pergi berlibur ke kota Jakarta. Tak lupa foto di Tugu Monas. Lestarikan selalu budaya kita agar budaya dikenal luas. Pantun yang disajikan pada di atas memiliki pesan. A. Kita wajib ke Tugu Monas agar kenal Jakarta. B. Budaya di Jakarta ada di Tugu Monas. Atau C. Budaya wajib dilestarikan agar dikenal luas. D. Di Jakarta terdapat beragam budaya. Nah, anak-anak, pesan yang terkandung dari pantun tersebut ada di option atau ada di pilihan jawaban A, B, C, atau D. Ya, kita lihat bersama. Ya, jawabannya ada di pilihan nomor C, yaitu budaya wajib dilestarikan agar dikenal luas. Nah, anak-anak bisa melihatnya dari baris 3 dan 4 ya. Lestarikan selalu budaya kita agar budaya dikenal luas. Soal selanjutnya, sampiran pada pantun terletak pada baris ke A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, atau D, 3 dan 4. Ayo, ingat-ingat dulu anak-anak, yang mana termasuk sampiran dan yang mana termasuk isi. Ada yang bisa menjawab? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Jawaban yang tepat itu adalah A. Sampiran itu ada pada baris ke-1 dan ke-2. Kalau 3 dan 4 itu namanya isi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih tentang pantun ya. Nomor 13. Persamaan bunyi pada akhir baris pantun disebut. Nah, persamaan bunyi itu adalah bunyi-bunyi di akhir tadi. Itu misalnya baris pertama bunyi akhirnya adalah A. Kemudian yang baris kedua itu bunyi akhirannya adalah I.
baris ketiga bunyi akhirannya A, dan baris keempat bunyi akhirannya, akhir barisnya adalah I. Nah, itu disebut dengan apakah A, suara, B, nada, C, rima, atau D, irama? Silakan. Ya, jawaban yang tepat itu adalah C. Ini disebut dengan rima. Soal terakhir untuk pantun ya. Sekarang, lengkapi pantun rumpang berikut. Nah, jadi anak-anak diharapkan untuk melengkapi pantun rumpang ini agar menjadi pantun yang utuh. Kita baca bersama-sama ya sajaknya. Jalan-jalan ke pasar Klewer, tidak lupa membeli kebaya. Nah, kira-kira baris 3 dan 4 sebagai isi jawabannya adalah, oke, kita lihat nomor A. Sungguh berkilau si lantai mamer, pelan sungguh saat melewatinya. Atau B, sungguh sudah dewasa banyak gaya, hidup hanya untuk pamer. Atau yang ke C, jika besar masih dijewer, berarti kamu memang salah. Atau D, tidak ada gunanya kita pamer, sebab semua bukan kita yang punya. Yang mana kira-kira? Nah, sebelum menjawab anak-anak, selain anak-anak memperhatikan rimanya, tentu juga anak-anak harus melihat atau memperhatikan kira-kira isi yang sesuai dengan sampiran. Ya, kalau nomor A, kita lihat. Oke, Bapak akan perlihatkan dulu kira-kira jawabannya adalah, ya, jawabannya itu adalah D. Tak ada gunanya kita pamer, sebab semua bukan kita yang punya. Nah, jika anak-anak perhatikan, ini sama-sama rimanya kan, antara A dan D. Kenapa tidak A? Nah, selain memiliki sajak AB, nah ketika anak-anak mengisi atau melengkapi pantun yang rumpang, anak-anak juga harus sesuaikan dengan sampiran atau makna yang cocok bagi sampiran itu. Kalau kita lihat sungguh berkilau si lantai marmer, pelan sungguh melewatinya. Nah, itu mungkin kita tidak menemukan kecocokannya ya. Kemudian kalau misalnya nomor D kita lihat, karena ini adalah pantun nasihat, tak ada gunanya kita pamer sebab bukan kita yang punya. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat untuk melengkapi pantun yang rumpang. Nah, semoga jelas ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus sering berlatih juga bagaimana mengisi pantun yang rumpang. Nah, soal ke-15 ini adalah soal yang berkaitan dengan petunjuk atau alat. Nah, biasanya ada beberapa soal yang berkaitan dengan prosedur ya, bagaimana menggunakan alat. Soal 15 ini merupakan soal terakhir. Perhatikan petunjuk menggunakan rautan berikut. 1. Putar ke arah kanan. 2. Siapkan rautan pensil yang akan diraut. 3. Raut hingga seberapa runcing pensil yang diperlukan. Usahakan untuk tidak patah. 4. Masukkan ujung pensil ke dalam rautan. Susunan petunjuk yang tepat adalah apakah A. 2-4-1-3, B. 4-1-2-3, C. 1-2-4-3, atau D. 3-1-4-2. Nah, yang pertama ini kita harus ingat, ini rautan. Berarti rautan itu harus disiapkan dulu ya. Jadi nomor 2. Kemudian masukkan ujung pensil ke dalam rautan. Kemudian putar ke kanan, dan yang ketiga raut. Berarti jawaban yang tepat itu adalah nomor A. Ya, itu tadi anak-anak sahabat Elangga dimanapun berada, topik kita tentang bagaimana membedah soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa tetap ikuti Erlangga Classroom di hari dan waktu yang sama. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.